Reksa dan Meja-Meja Pintar oleh Zaina Kotrunada. Di sekolah 1778 pagi, terdapat seorang siswa yang bernama Reksa. Ia adalah murid biasa di kelas 712. Saat Reksa hendak memasuki kelas, ia melihat dari jendela kelas ada Koko dan Ron yang sedang mencoret-coret meja-meja di kelas 712. Wah, aku harus segera merekam aksi mereka untuk bukti laporan nanti, seru Reksa. Koko dan Ron pun menyadari bahwa aksi mereka telah direkam. Mereka langsung buru-buru menghampiri Reksa. Woi, Reksa, kamu ngapain ngerekam aku dan Ron? Sahut Koko. Awas aja ya, kalau kamu sampai melaporkan kami, nanti kami hajar kamu. Ancam Koko. Setelah Koko dan Ron mengancam Reksa, mereka langsung pergi meninggalkannya. Kemudian, Reksa segera memasuki kelasnya dan membersihkan banyak coretan-coretan yang ada di meja-meja kelas 712. Terima kasih, Reksa. Sebuah suara terdengar. Reksa yang mendengar suara itu sontak kaget, karena di kelas itu hanya ada Reksa seorang. Reksa pun melanjutkan membersihkan meja-meja yang penuh coretan itu. Namun, suara misterius itu kembali bergumam. Hai Reksa, terima kasih banyak ya. Reksa yang mendengar suara misterius itu lagi pun sangat terkejut. Kemudian, Reksa mulai mencari sumber suara misterius itu. Reksa mencurigai bahwa suara misterius itu berasal dari meja-meja di kelasnya. Ia mengetuk meja yang ada di kelasnya sebanyak 3 ketukan. Kemudian, suara misterius itu kembali terdengar. Kau menemukanku, Reksa, seru suara misterius. Perkenalkan, aku adalah meja yang dapat berbicara. Kau bisa memanggilku Meja Pintar, sahut Meja Pintar. Reksa pun terkagum dengan sebuah meja pintar yang dapat berbicara itu. Meja-meja itu kembali berterima kasih kepada Reksa yang telah membersihkan coretan-coretan di meja. Kau anak yang baik, Reksa. Maka dari itu, aku akan membalas budi dengan selalu membantumu jika kau membutuhkan bantuan, kata Meja Pintar. Terima kasih, Meja Pintar, sahut Reksa. Setelah peristiwa itu, Reksa pergi ke ruang guru untuk melaporkan kejadian itu kepada Bu Lulu, sang wali kelas di kelas 712. Bu Lulu dengan sigap langsung memanggil Ron dan Koko dan meminta mereka untuk menjelaskan tindakan nakal mereka yang terekam. Ron dan Koko pun berbohong. Mereka menjelaskannya dengan memutarbalikkan fakta bahwa Reksalah yang melakukan aksi nakal tersebut. Reksalah yang mencoret meja-meja itu, Bu. Dan video yang Reksa laporkan itu hanyalah editannya saja, kata Koko dan Ron. Bu Lulu pun mempercayai perkataan Ron dan Koko karena ekspresi Ron dan Koko yang sangat meyakinkan. Setelah Ron dan Koko menjelaskan kejadian itu, Bu Lulu memperbolehkan mereka untuk meninggalkan ruang guru. Koko dan Ron merasa takut jika kebohongan mereka tentang Reksa terungkap. Akhirnya, Ron dan Koko menyebarkan berita bohong tentang Reksa kepada teman-teman sekolahnya. Mirisnya, teman-teman sekolahnya percaya tentang berita bohong yang disebarkan oleh Ron dan Koko. Bel istirahat pun berbunyi. Saatnya istirahat. It's time to have break. Reksa yang tengah lapar itu beranjak dari kursinya dan pergi ke kantin sekolah. Di jalan, saat Reksa menuju ke kantin, banyak teman-teman sekolahnya yang sedang berbisik-bisik tentang berita Reksa yang tersebar. Reksa pun merasa kebingungan atas berita apa tentangnya yang telah tersebar. Tiba-tiba terdengar suara gadis yang memanggilnya. Reksa! Ya, suara gadis yang memanggilnya itu ternyata Culala, gadis paling pendiam yang ada di kelas 712. Ya, ada apa Culala? Mengapa engkau memanggilku? Sahut Reksa.
Apakah kau tidak mengetahui berita yang sedang tersebar di sekolah ini? Tanya Culala. Aku tidak mengetahuinya, Culala. Memangnya berita apakah yang sedang tersebar itu? Tanya Reksa dengan ekspresi yang tampak sangat heran. Berita yang tersebar adalah tentang kau, Reksa. Ron dan Koko lah yang menyebarkan berita bahwa kaulah yang mencoret-coret meja di kelas 712. Seru Culala. Apa? Ron dan Koko menyebarkan berita yang bohong dengan memutarkan balikan fakta yang sebenarnya. Sahut Reksa dengan ekspresinya yang sangat kaget. Ya, aku percaya kepadamu, Reksa, bahwa Koko dan Ron berbohong atas berita itu. Karena aku melihatmu yang sedang merekam tindakan nakal Ron dan Koko saat pagi tadi. Sahut Culala. Mengapa kau tidak menjelaskan kebenaran yang sebenarnya kepada teman-teman, Culala? Tanya Reksa. Aku sudah mencoba menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada teman-teman Reksa, tetapi mereka tidak percaya kepadaku, kata Culala. Baiklah, terima kasih banyak, Culala. Seru Reksa. Reksa yang sudah mendengar berita tentangnya dari Culala bergegas berlari menemui Ron dan Koko. Ron, Koko, panggil Reksa. Ron dan Koko yang mendengar panggilan dari Reksa segera menghampirinya. Mengapa kalian menyebarkan berita bohong dan memutarbalikkan faktanya? Teriak Reksa. Mungkin kami tidak bisa menghajarmu, Reksa, tetapi kami bisa memutarbalikkan fakta dan menyebarkannya, kata Koko dan Ron yang sambil menertawainya. Bel istirahat kini berbunyi. Kring! Menandakan bahwa istirahat telah selesai. Reksa bergegas menuju kelas dengan ekspresinya yang sangat sedih dan melanjutkan kembali pembelajaran terakhirnya, yaitu bahasa Indonesia. Ia diberi tugas oleh gurunya untuk membuat cerita fantasi. Ia dengan cepat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Tak terasa, bel sekolah pun berbunyi. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Anak-anak kelas 712 bergegas meninggalkan kelasnya, kecuali Reksa. Reksa masih duduk di bangkunya dengan ekspresinya yang sangat sedih. Meja pintar yang melihat ekspresi Reksa yang sedih tentu merasa heran. Mengapa kau terlihat sedih, Reksa? Tanya meja pintar. Reksa pun langsung menceritakan kejadian yang dialaminya. Setelah Reksa menceritakan semua kejadian yang dialaminya, meja-meja pintar merasa tidak terima dan marah terhadap Ron dan Koko. Meja-meja pintar berjanji kepada Reksa bahwa meja-meja pintar itu akan membalas perbuatan Ron dan Koko. Reksa yang telah menceritakan semua kejadian kepada meja-meja pintar pun merasa tenang. Ia pun bergegas pulang. Keesokan harinya, Reksa sampai sekolah dengan terlambat. Karena keterlambatannya, Reksa dihukum tidak bisa mengikuti pembelajaran sampai bel istirahat berbunyi. Ia merasa sangat sedih. Karena Reksa terlambat, Ron dan Koko memanasi kembali berita tentang Reksa di kelasnya. Teman-teman yang percaya akan berita itu pun membicarakan Reksa kembali. Meja-meja pintar yang mendengar Ron dan Koko memanasi kembali berita yang tidak benar tentang Reksa sangat marah. Karena kemarahannya yang sangat memuncak, meja-meja pintar mulai menggabungkan meja yang satu dengan yang lainnya. Dan terciptalah sebuah meja raksasa. Berita Reksa yang tersebar hanyalah sebuah berita bohong yang dibuat oleh Ron dan Koko. Sahut meja raksasa. Kemudian meja raksasa itu menjelaskan semua kejadian yang sebenarnya.
Teman-teman yang telah mendengar penjelasan dari meja raksasa pun sangat kaget atas kejadian yang sebenarnya. Ron dan Koko merasa takut karena tindakan nakal mereka yang telah terungkap. Ron dan Koko yang takut segera melarikan diri keluar kelas. Cepat, cepat! Sahut Ron kepada Koko. Dengan kehebatan meja raksasa itu mampu mengejar Koko dan Ron dengan sangat cepat. Reksa yang melihat meja raksasa mengejar Ron dan Koko pun bergegas berlari mengejar meja raksasa untuk menenanginya. Meja raksasa yang mengejar Ron dan Koko pun akhirnya berhasil menangkap mereka. Akan aku kutuk menjadi meja kalian, Seru meja raksasa. Maafkan kami, maafkan kami. Kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kami dan segera meminta maaf kepada Reksa. Teriak Ron dan Koko. Berhenti! Tolong jangan kutuk mereka, meja raksasa. Teriak Reksa. Reksa pun menghentikan aksi meja raksasa yang ingin mengutuk Koko dan Ron. Karena bagaimanapun juga, Reksa telah memaafkan Ron dan Koko. Akhirnya, meja raksasa itu pun melepaskan Ron dan Koko. Ron dan Koko sontak berterima kasih dan meminta maaf kepada Reksa karena telah memutarbalikkan fakta dan menyebarkan berita bohong. Setelah Ron dan Koko meminta maaf kepada Reksa, meja raksasa itu akhirnya memecah belah bagian mereka menjadi sebuah meja-meja biasa lagi.